Selamat datang pemirsa di channel kami, di channel Kingdom Theory. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah Islam di Indonesia. Sebelum dilanjutkan, mohon ketik like, subscribe, dan tombol notifikasi serta komen di bawah ini demi kelangsungan channel Kingdom Theory ini. Terima kasih. Sejarah masuknya Islam di Indonesia hingga saat ini masih diperdebatkan. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pertama kali dibawa oleh para pedagang Arab. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa Islam dibawa pertama kali oleh 9 wali atau yang dikenal dengan nama Wali Songo. Islam sendiri diketahui masuk pertama kali ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Sebelum Islam, beberapa agama lain seperti Hindu dan Buddha sudah terlebih dahulu masuk dan menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia. Banyaknya kerajaan Islam yang ada juga diketahui turut mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Dengan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, banyak dari masyarakat jajahan kerajaan tersebut masuk Islam dan turut menyebarkan agama ini ke seluruh negeri. Teori masuknya Islam di Indonesia, jika dilihat dari proses berkembangnya, ada 3 teori yang melandaskan penyebaran Islam di Indonesia. Beberapa teori itu antara lain adalah yang pertama, yaitu teori Gujarat. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh J.P. Snaple, seorang cendekiawan Belanda yang berasal dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, daerah yang berada di India bagian barat. Menurut P. Snaple, Islam turut disebarkan pertama kali oleh pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke bagian timur, yang salah satunya adalah Indonesia. Teori Gujarat kemudian dikembangkan oleh J.P. Moqueta pada tahun 1912. Moqueta memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malek Al-Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi di Aceh. Menurutnya bentuk dan gaya batu nisan tersebut sama dengan bentuk nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Selain itu, ada alasan lainnya adalah adanya kesamaan mazhab Syafi'i pada masyarakat Muslim di Gujarat dengan yang ada di Indonesia. Kemudian teori kedua adalah teori Mekah. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh salah seorang ulama dan sastrawan Indonesia, yaitu Profesor Buya Hamka. Beliau mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia pertama kali dibawa oleh orang Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Teori Makkah ini juga disampaikan oleh Hamka untuk menyangkal teori Gujarat tentang masuknya Islam di Indonesia. Kemudian teori ketiga adalah teori Persia. Husain Jayadiningrat, sejarawan asal Banten, adalah orang yang pertama kali mengenalkan teori Persia. Menurut teori Persia, kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, yang kini dikenal dengan negeri Iran. Dalam memberikan argumentasinya, Husain memfokuskan pada persamaan budaya dan tradisi yang berkembang di antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain seperti merayakan 10 Muharram atau 1 Suro. Budaya lain yang dianggap sama adalah ukiran kaligrafi pada batu nisan yang dipakai di banyak pemakaman Islam. Metode penyebaran Islam. Selain karena semakin banyaknya kerajaan Islam di Indonesia dan jalur perdagangan yang dibawa oleh bangsa Arab dan Persia, nyatanya Islam juga berkembang dengan beberapa pendekatan lain. Adapun beberapa pendekatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan perdagangan yang banyak dibawa oleh bangsa Arab dan Persia. Yang kedua, pendekatan politik yang disebarkan melalui raja-raja kerajaan Islam. Yang ketiga, pendekatan perkawinan yang banyak dilakukan baik oleh pedagang ataupun petinggi kerajaan Islam. Yang keempat, pendekatan pendidikan yang dilakukan oleh para wali, kiai atau guru agama. Yang kelima, pendekatan kesenian
seperti melalui kesenian wayang dan cerita-cerita rakyat dan Islam lainnya. Yang keenam, yang terakhir adalah pendekatan tasawuf melalui aliran-aliran tasawuf, tarekat dan lain sebagainya. Demikianlah pemirsa channel kami dengan Kingdom Story tentang sejarah Islam di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan notifikasi demi kelangsungan channel ini. Terima kasih.